Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi bareng Dini and Juju. Juju and Dini. Dini. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat Semuanya selalu. sehat-sehat aja. Iya, hari ini kita kayak strawberry baju. Iya, aku yang It's jadi red. kelopaknya itu yang hijau. Green, iya bener Kamu banget. yang jadi buahnya Apa ini? merah. Kurang titik-titik hitam gak sih? Iya, dikasih polkadot harusnya Din. Iya bener. Baju. Iya. Baju hijau kalau misalnya nonton film itu pasti ada yang bisa ini kan diambil gitu. Maksudnya kayak quotes atau kayak kata-kata yang itu tuh nggak bisa hilang dari film itu gitu. Dulu aku bahkan punya satu buku isinya tuh khusus quote. Oh Waktu my God. aku bikin buku, nulis buku itu kan aku butuh inspirasi ya Din. Jadi kalau nonton film itu pasti quote-quote menarik yang aku tonton dari film itu aku catat di buku khusus gitu. Tapi nggak tahu sekarang bukunya ada di mana dan lupa gitu. Padahal banyak yang bagus-bagus. Banyak ya. Oke, kita sekarang mau ngomongin itu teman-teman. Quote yang dari film yang menarik buat kamu yang memorable banget. Memorable banget. Yang barusan aku tonton sih, series yang barusan aku tonton. Pasti Korea. Ya dong, teman-teman kalau yang suka Korea itu bisa relate nih. Jadi ada kan series di Netflix yang baru selesai itu 25-21 atau 21-25 kalau aku balik, sorry ya teman-teman. Jadi itu yang main Nam Jo Hyuk sama Kim Tae Ri. Baju taunya Lee Min Ho aja. Sama Hyun Bin. Son Ye Jin nambah lagi satu aja. Son Ye Jin ya. Bener. Nah, lainnya nggak kenal semua. Nggak kenal, belum kenal gitu. Iya. Terus abis gitu, nah si filmnya Nam Jo Hyuk sama Kim Tae Ri itu menceritakan tentang first love yang gak happy end baju. Gitu. Sad ending dong. Sad ending tragedy. Bahkan open ini apa namanya? Open interpretation. Open interpretation benar endingnya tuh gitu. Masih gantung masih bisa gantung. diartikan macam-macam sama penontonnya. Benar banget. Terus quote yang menariknya di bagian apanya? Quote yang menariknya adalah ketika si ini aku compile sih baju, bukan yang dibilang sama salah satu perannya. Jadi itu intinya adalah kalau kamu if you work harder than other gitu, there is no impossible thing yang akan terjadi gitu. Nggak akan ada yang tidak mungkin terjadi ketika kamu bekerja lebih keras daripada yang lain gitu. Menariknya apa? Kan itu udah umum pernyataan seperti itu. Enggak baju, itu tuh gak cuman yang kamu work harder aja, tapi di situ tuh juga ada darah, ada keringat, ada pengorbanan segala macam, dia diejekin segala macam gitu loh. Dia itu bukan yang cuman kendalanya dia untuk dia bisa sampai ke sana ya. Dia kan ini atlet fencing. Hanggar. Jadi tuh dia emang dari kecil tuh dia emang suka itu, tapi banyak gitu loh kendalanya dia. Bahkan ibunya sendiri maju itu tuh nggak mendukung gitu loh. Intinya di situ bedanya sama yang lain itu kendalanya dia tuh lebih banyak gitu, banyak yang menolak gitu, banyak yang tidak mendukung gitu. Tapi karena dia kerja keras, terus akhirnya dia bisa jadi atlet yang hebat. Sampai kurang tidur segala macem itu baju. Itu gue tuh. Iya. Masalahnya dia she started from a very young age gitu loh. Dia kayak gitunya gitu loh. Itu yang maksud aku tadi itu if you work harder than other itu hardernya itu beneran yang kayak ya darah dan keringat gitu lah, sampai yang kayak gitu. Film trilogi The Godfather kamu pasti nggak nonton? Enggak, tapi aku tahu judulnya. Ya itu memang film terpopuler sepanjang masa, The Godfather. Aku suka banget itu dari keluarga mafia, politik banget. Nah itu kayak Vincenzo, ada ntar aku bisa nyambung. Terus itu tokoh utamanya itu namanya Don Corleone ya, apa ya namanya dibacanya ya. Pokoknya dia tuh gangster gitu loh, kepala gangster, dan dia kaya raya. Terus dia bilang, I'm gonna make him an offer that he cannot refuse. Wow. Itu tentang apa coba? I'm gonna make an offer that he cannot refuse. It's about money. Because he has a lot of money, he's very rich, gangster, dan pada akhirnya dia menganggap bahwa apapun selagi dia punya kekuasaan, punya uang itu bisa dibeli. Seorang tuh saat ini maupun zaman dulu ya, ketika punya uang itu dia akan lebih berkuasa, gitu. Sebentar aku mau nambahin ya baju, aku mau balik lagi ke yang tadi ya. First love itu
is not always a happy end, but it is indeed a very happy memory for us to grow gitu. Oh, itu gitu. dari film yang yang 25, 21. 29. 25, 21 baju. 21, 25 terus kalau misalnya kebalik ya kayak gitu lah pokoknya. Nah, soalnya itu tuh gimana, kenapa itu sebenarnya biasa juga. Pertama berarti. Iya, itu tuh memang biasa juga ininya quote-nya, tapi maksudnya proses di dalamnya itu loh Mbak Ju. Jadi being vulnerable itu is not a shame kayak gitu. Jadi kamu menjadi apa ya, menjadi rapuh, menjadi tidak berdaya, itu tuh bukan sesuatu yang memalukan gitu. Justru itu bisa, kalau misalnya kamu jujur gitu, itu tuh bisa gitu, kamu tuh grow di situ, kayak gitu-gitulah gitu. Di situ tuh lebih kayak gitu. Aku masih di itu sih, masih yang The Godfather itu. The Godfather itu ada lagi quote yang menarik sih menurut aku. Dia bilangnya, a friend should always underestimate your virtues and your enemy overestimate your faults. Oh itu udah pasti ya. Pasti loh. Seorang teman itu pasti akan melebih-lebihkan kebaikan kamu, dan seorang musuh itu akan melebih-lebihkan kesalahan kamu. Yes. Bahkan kamu bener pun juga disalahin kalau namanya juga musuh. Namanya musuh. Jadi makanya nggak usah punya musuh ya. Katanya punya musuh satu tuh kebanyakan, punya teman 1000 tuh terlalu sedikit. Betul. Jadinya kalau punya musuh satu kebanyakan, separuh aja kali ya musuhnya dipangkas. Berarti musuhnya separuh tuh bencinya itu benci dikit gitu, terus ntar ini lagi terus benci lagi gitu kali ya Baju. Gimana ya, jadi bingung. Oke, Baju, aku mau nyambung ya Baju dengan tadi mafia. Ya. The Godfather. Nah, di Korea juga ada film mafia pastinya. Ada series kalau ini series lagi series gitu. Di Netflix juga ada. Namanya Vincenzo. Teman-teman juga kalau misalnya yang suka Korea pasti juga pernah nonton Baju. Oh, film karena judulnya Vincenzo. Betul, dia dari Itali gitu aku deh. Aku pikir Vincent Endesta. Vindes dong itu. Oh, syutingnya di Itali. Ya, tapi itu cuma pakai ini aja sih, pakai CGI. Oh, jarang-jarang sih. Syuting di Italia pakai CGI gitu. Terus abis gitu teman-teman di situ ya, dari 20 episode itu saya bisa menarik kesimpulan. Jadi pesannya itu adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan itu akan bikin kita capek banget. Tapi kejahatan yang dibalas dengan soft power itu bisa lebih plus gitu. And what is the soft power? Jujur. Kejujuran. Ternyata. Jadi kan si ayahnya ini, meskipun pada akhirnya ya Baju, itu di awal-awal sih, di episode 3 kalau nggak 4 tuh ayahnya itu udah mati. Dan soft power-nya itu dari ayahnya itu. Jadi kejujuran yang dibilang sebuah rahasia, dan itu adalah kejujuran gitu Baju, itu dibilangin gitu ke si Vincenzo-nya gitu. Dan ternyata itu kuncinya di situ gitu. Tapi Vincenzo-nya ini karena dia mafia ya Mbak Ju, jadi membalasnya itu dengan kejahatan kayak gitu. Jadi ada yang jahat nih, dibalas lagi lebih jahat gitu, lebih sadis gitu sama dia gitu. Dan itu mainnya tuh smooth banget Mbak Ju. Dan namanya juga mafia kan gitu. Nah kayak gitu, ternyata pas di endingnya udah selesai, itu tuh kayak aku sih bisa menyimpulkan gitu dari kontemplasi si masing-masing tokoh ini, kalau ternyata iya ya, bapak gue nih udah bener nih gitu. Meskipun pengorbanan beliau itu sampai mati gitu, dan aku nggak mau sampai mati gitu. Aku mau melakukan yang sama dengan yang ayah saya lakukan, tapi aku nggak mau sampai mati. Ya itu tadi. Gitu. Hubungannya dengan kejujuran apa tadi? Jadi bapaknya itu mengetahui sebuah rahasia yang itu tentang kejujuran kliennya dia gitu. Itu menyimpan kebohongan sebuah negara yang membuat negara itu korup gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Intinya di mana-mana memang kejujuran itu yang paling penting sih ya. Kayak aku pernah ngikutin Prof. Renal Kasali itu ya, bahwa orang-orang sukses di seluruh dunia itu bukan mereka yang punya kemampuan akademik di atas rata-rata atau mempunyai IQ yang tinggi, bukan. Tapi menurut penelitian, kesuksesan itu adalah milik orang-orang yang jujur. Dan nomor 1, kamu kalau mau sukses harus jujur. Betul. Nomor 2-nya disiplin. Jadi nggak ada kaitannya dengan IQ, nggak ada kaitannya dengan kemampuan kamu pinter matematika atau pinter bahasa Inggris di sekolah, bukan. Benar. Jujur dulu deh, kamu jangan membohongi orang. Kalau punya sangkut paut sama orang segera diselesaikan. Betul.
gitulah intinya. Intinya kayak gitu, betul. Nah, di Vincenzo itu aku juga menyimpulkannya itu bisa kayak gitu loh. Jadi luar biasa, ternyata soft powernya itu adalah kejujuran. Honesty, betul. Honesty. Iya, Baju ada lagi nggak selain tadi The Godfather? Aku The Godfather, aku suka banget film The Godfather, terus suka juga sama Game of Thrones. Oh, Game of Kamu Thrones, series yang panjang banget itu. Iya, itu tentang politics and everything. Ever, the best TV series ever. Yes. I know because a lot of my friends also love that series, Maju. Karena series itu tuh aku belum. Game of Thrones itu nggak cuma drama ya, tapi sejarah juga. Sejarah politik banget, dan yang jelas politik banget. Dan kostum-kostumnya juga bagus, pemainnya juga bagus. Dialognya semuanya tuh berisi dia. Nggak ada dialog yang receh-recehan aja tuh, enggak. Semuanya kayak pemikirannya tuh kayak dalam gitu loh. Kelihatan bahwa yang menulis ceritanya itu mikir pinter gitu. Scriptwriternya bagus banget. Always keep your foes confused. If they don't know who you are, who you want, they cannot know what your plan to do next. Wow. Paham nggak maksudnya? Paham dong. Ini politik banget. Yeah. Ini buat orang-orang yang terjun ke politik, harus membuat musuhnya bingung. Betul. Jangan ekspresif. Bener. Makanya pernah ada teman saya tuh bilang, kamu tuh nggak banyak ekspresi ya, kamu tuh datar ya. No expression face. Kamu cocok nih jadi politik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dalam politik itu banyak musuh, Din. Benar. Kalau kamu terlalu ekspresif, lagi seneng kelihatan orang, lagi sedih kelihatan orang, itu kebaca banget. Dan itu bisa di-sliding dari kanan kiri gitu. Musuhnya bisa seneng, dia lagi sedih nih, ayo kita ngapain kayak gitu. Benar, pasti. Atau dia lagi happy. Dan di dunia sekarang ini, sosial media ini membuat kita semakin terbuka. Kita lagi ngapain, kita lagi sedih kayak, lagi seneng kayak, kalau misalnya itu bahaya sebenarnya. Benar. Kalau itu dihubungin sama sosial media, wah kita bisa kemana-mana ngomongnya. Dan aku setuju banget sama itu. Dan bukannya gimana-gimana ya, Baju, meskipun aku sendiri juga masih bias gimana aku update, aku lagi happy segala macam gitu-gitu ya. Tapi I really do not like people who expose almost everything too much, gitu. Too much. Expose too much gitu. Itu aku kayak lebih gitu kayak itu gitu aja. Orang sebenarnya orang. But then again gitu ya, Baju. Cuma yang aku jelasin tadi bahwa make your foes confused, buatlah musuhmu bingung. Ini orang lagi senang apa sedih sih? Ini orang di mana sih? Kenapa ya nggak bisa dikalahin orang-orang yang tertutup hidupnya, yang nggak ketahuan ya? Benar. I agree with that. Sekarang Mojo, aku mau ceritain tentang film yang agak sedih ini. Bukan sedih sih, emang sedih gitu. Termehek-mehek gitu. Lagi-lagi sih kalau aku kebetulan di segmen ini, di video kali ini aku ceritain tentang Korea sih gitu. Korea lah. Series, kamu Korean series. Korea, kan tergantung referensinya juga. Iya sih. Nah, kalau kamu nontonnya berita kriminal, pasti dari berita kriminal nih. Iya, jadi nonton gosip gitu. Korea. Lanjutin. Judulnya adalah Move to Heaven. Itu series juga di Netflix Pindah ke surga gitu. Ceritanya adalah intinya tentang sebuah pekerjaan di Korea yang dia itu membersihkan barang-barang orang yang sudah meninggal, Baju. Gitu. Jadi di sini tuh menceritakan tentang itu gitu. Dan kalau yang bisa aku ambil adalah grief is normal gitu. Feeling grief or having grief is bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang berat gitu. Itu semua orang akan mengalami atau merasakan grief gitu. Grief itu Baju, kehilangan seseorang yang sudah meninggal sih. Feeling aku udah pernah ngalami itu. Iya, banget kan, itu pasti berat banget kan, Baju. Nah, banget. Di film itu tuh dinormalisasi gitu maksudnya. Jadi ya nggak apa-apa. Feeling grief itu nggak selalu menyedihkan, meskipun ya ujung-ujungnya nangis juga gitu loh. Karena kita mengenang kenangan manis dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu loh. Gitu. Jadi di film itu maksudnya nggak harus menyedihkan tuh, karena itu tadi kita bisa loh gitu dengan kita membereskan barang-barang orang yang sudah meninggal itu, kita tuh jadi inget lagi gitu memorinya yang happy gitu loh. Nyambung ke Game of Thrones lagi, Din. Jadi ada satu quote dari Game of Thrones itu yang aku inget banget, dan itu waktu itu
mau kan meninggal ya, udah meninggal. Terus di film Game of Thrones itu disebutkan bahwa mereka yang sudah pergi, mereka yang sudah tiada, maksudnya meninggal, itu mereka hanya pergi secara fisik, tapi mereka akan hidup selamanya di hati kita. Oh my god, iya. Itu tuh bener banget. Yang dibilang sama Pak Habibie juga, Mbak Ju, persis kayak gitu. Iya, itu Bu Ainun itu cuma pindah dimensi, tapi Ainun selalu ada di hati saya. Selamanya. Iya, bener. Hidup di hati selamanya. Iya, itu untuk kedua orang tuaku ya. Enggak. Kayak gitu. Jadi, ya aku nonton itu tuh selalu nangis, Mbak Ju. Karena dan endingnya, ayahnya sih yang menjadi kerjaannya beresin barang-barang orang meninggal ini. Meninggal dong. Anaknya itu masalahnya anak berkebutuhan khusus, Mbak Ju, dan satu-satunya dia nggak ada saudara gitu loh. Terus waktu ayahnya meninggal, diasuhnya sama ayahnya satu-satunya yang dia itu adalah kriminal, Mbak Ju. Gimana coba? Jadi tuh, dan si mantan kriminal ini nggak mau menggantikan pekerjaan kakaknya gitu dengan ponakannya yang berkebutuhan khusus ini gitu loh. Jadi semakin menyedihkan ceritanya itu. Tapi ya itu sih semuanya yang pesan yang bisa aku sampaikan tuh udah aku rangkum di tadi itu. Feeling grief atau having grief itu is normal gitu. Iya. Itu sih. Everybody will have that feeling gitu sih. Kalau aku sih ada yang dari Meteor Garden, film zaman dulu. Ya, aku kayaknya filmnya zaman dulu ya yang baru-baru. Karena yang keinget itu ya yang memorable gitu. Jadi ceritanya Tom Hanks, tahu Tom Hanks-nya kan? terus Tom Hanks-nya kenapa? Itu mau keluar dari rumah karena dia mencintai Sancai kan. Nah sama ibunya ibunya bilang gini, gimana? Kamu keluar aja sana, biar kamu jatuh bangun di luar gitu, kata ibunya. Terus kata Tom Hanks-nya, semakin sering saya jatuh, semakin saya tidak merasa sakit. Oh my god. Iya benar. Tapi itu benar juga loh. Benar. Makin sering kita jatuh, kita kepentok sini, kepentok sana. Udah semakin mulai kebal. Semakin kebal. Semakin kita jadi jatuh itu semakin bukan kita berarti, tahu caranya bangun sih. Iya. Jadi jatuh itu bukan berarti kita kalah ya. Malah makin belajar. Benar. Gitu. Makin banyak bagus banget sih di situ karena kan memang ibunya Tom Hanks kan orang kaya raya ya. Benar. Pokoknya perusahaannya mana-mana dan kalau dia keluar dari rumah dia berarti meninggalkan semua kekayaan itu. Iya, gitu. Kamu keluar dari rumah ya udah kamu nggak usah bawa apa-apa gitu. Dan ternyata Tom Hanks punya jawaban sendiri. Semakin saya sering jatuh, semakin saya tidak merasa sakit. Keren banget sih Mbak Ju. Sebenarnya masih ada lagi si quote Din. Aku ada quote dari film kesukaan aku banget. Oke, apa tuh? Sherlock Holmes. aku Terutama juga yang main Benedict Cumberbatch. Aku nonton tapi itu yang adenya. Ya udah Mbak Ju cerita dulu deh, itu gimana? Iya, yang Sherlock Holmes itu kata-kata yang paling aku inget banget dari kata-katanya si Sherlock ya, si Benedict Cumberbatch-nya itu dia bilang alone is all I have, alone protects me. Wah. Itu introvert banget. Orang introvert itu merasa bahwa kesendirian itu justru melindungi dirinya. Melindungi dirinya ya karena kadang di keramaian ketemu banyak orang itu something hurt. Ada yang menyakiti kita and it's hard. Jadi it's hurtful and hard. Memiliki waktu untuk sendiri, untuk sepi gitu, untuk kesepian sendiri tapi bukan berarti kesepian ya. Alone is all I have and alone protects me. And alone doesn't mean lonely ya Mbak Ju. Iya betul. Dan memang buat kita tuh yang orang-orang introvert tuh seneng banget kalau sendirian, nggak banyak orang, makin nggak banyak orang makin nyaman. Betul. Dan being alone itu justru kayak nge-energize gitu ya Mbak Ju. Dan kayaknya kalau lagi sendiri tuh kita nggak merasa menyakiti siapapun. Betul, dan itu justru ngisi baterai. Kesempatan untuk menyakiti orang itu kan ketika bertemu banyak orang ya. Kayak misalnya kita salah ngomong, salah bersikap, itu tuh terrible ya, nggak enak rasanya. Jadi kalau pas lagi sendiri memang itu protect us banget sih. Kayak gitu, Sherlock Holmes. Nah sekarang aku mau ngomongin quote-quote yang lucu-lucu. Yang agak lucu. Kali ini aku barusan dapat dari weightlifting Kim Bok-ju. Ini lagi-lagi Korea. Jadi dia itu bilang gini, kan dia emang ceritanya tuh
cewek yang atlet, dia tuh atlet tapi cewek-cewek tuh atlet angkat besi Baju. Jadi kan kalau atlet-atlet lainnya itu kan ya slim gitu, tapi kan kalau misalnya angkat besi kan dia harus makan banyak, kayak gitu. Harus Nah, gede dia cewek. juga kan Nah, lengannya itu dia. Nah, jadi quote-nya tuh gini, pria yang kusukai tidak menyukaiku, pria yang tidak kusukai pun tidak menyukaiku. Jadi nggak ada yang suka sama dia. Nggak ada laku yang itu. suka sama dia, iya, kasian banget gitu ya. Tapi lucu, gitu. Iya tapi lucunya di situ gitu. Kamu Baju udah nggak? Aku sih yang inget tuh SpongeBob yang ya, SpongeBob, yang gimana? Jadi ceritanya itu orang tuanya Patrick mau datang. Iya. Terus Patrick itu nilai-nilainya jelek di sekolah. Terus dia bilang gini si SpongeBobnya, tenang Patrick, kalau nilaimu jelek, aku akan bikin nilaiku jadi lebih jelek lagi biar kamu kelihatan pinter. SpongeBob ini banget ya Baju, setia kawan banget dan he's a funny guy. Iya, funny. Terus ada lagi nih, kalau aku ya, dari The Lion King Baju. The Lion King itu ada nama tokohnya itu Pumba. Pumba is a pig Baju. Pumba itu adalah babi hutan gitu, yang besar gitu. Terus dia sendiri bilang kayak gini, oh man, I ate like a pig gitu. No, you are a pig. Emang udah pig ngapain juga act like a pig? Iya, kayak gitu, kayak dia kayak lupa diri gitu. Padahal dia sendiri adalah pig kayak gitu. Terus Baju ada lagi nggak? Yang itu yang nyambung sama Man That I Love. Oh ya? Ya. Man That Cowok I Love. yang aku suka tidak menyukaiku. Cowok yang tidak aku suka juga tidak menyukaiku. Tadi kan bilang gitu ya. So, aku pernah ingat ada satu quote itu yang lucu juga, mirip kayak gitu, Din. Gimana? Jadi, tenang, bukan cuma kamu yang benci dengan dirimu sendiri, aku juga benci sama kamu. Nanti semua orang benci dong. Yang ada yang suka malah berarti. Ya kesian banget ya. Terus kalau aku ada lagi nih dari film ini lumayan terkenal Baju, Moana. Moana. Semua orang pasti udah pernah kan nonton itu ya Baju. Yang pengisi suaranya adalah Dwayne Johnson kan gitu. Dia bilang kayak gini, when you use a bird to write with, you are tweeting. Iya. Gitu. Twitter jadinya. Iya Twitter. Kalau kamu menggunakan burung gitu untuk menulis gitu, berarti kamu lagi tweeting gitu, lagi main Twitter gitu sih. Twitter. Kamu anak Twitter kan ya? Iya, aku lumayan anak Twitter sih. Soalnya Twitter itu bagus juga sih, banyak update berita ya. Cepet juga dia, cepet banget. Soalnya kan cuma berapa belas karakter gitu. Dan netizennya terkenal brutal. Kalau komentar, oh my god, iya gitu emang suka. Terus apa tuh suka trendingnya itu udah per jam gitu loh Baju. Saking cepetnya, saking cepetnya gitu. Informasinya. Oke, kayaknya udah cukup ya Din. Banyak banget Baju kita ngomongin. Ini series kedua dari quote-quote. Kita bikin dari playlist nanti. Iya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi. Pastinya. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.